sosial yang kemudian membuat masyarakat menjadi bimbang. Sementara di sisi lain fatwa MUI sudah jelas tegas. Umaro pemerintah jelas dan tegas. Ulama-ulama yang lain dari mulai saya dengarkan tuh Pak Quraish Shihab, tokoh tafsir satu-satunya tafsir di Indonesia, kemudian Gusmus, Kiai Mustafa Bisri, kemudian A'agim, bahkan terakhir ini kemudian siapa? Gus Somad. Ustaz Somad itu dengan menggunakan dalil darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, dia tegaskan itu kaidah usul fiqh yang menegaskan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Itu kaidah usul yang menegaskan memang sholat berjamaah itu faedahnya besar, pahalanya besar. Sholat Jumat apalagi bersama-sama itu kewajiban mutlak. Ada di situ faedah, ada di situ kemaslahatan, kebaikan. Tapi ada hal yang akan menyebabkan terjadinya keburukan tempat berkumpulnya orang itu, yang menyebabkan mafsadat, kerusakan. Maka yang akan mendatangkan kerusakan ini harus didahulukan ketimbang mendapatkan kebaikan dari jamaah tadi. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan kerusakan harus didahulukan ketimbang mengambil kebaikan dari sebuah perbuatan yang akan kita lakukan. Banyak. Jadi seolah-olah berimbang di sana. Kalau kita lihat pendapat-pendapat ini, kemudian kita coba lihat dengan logika. Menurut saya tidak pas kalau mempertemukan Tuhan dengan corona. Kamu takut sama Tuhan atau takut sama corona? Perbandingannya sudah nggak pas. Masa Tuhan berbandingannya corona? Corona ini makhluk Tuhan, sedangkan Tuhan Khalik, pencipta. Nggak bisa dibandingkan. Nggak bisa. Sudah salah perbandingannya aja untuk mengatakan ini seperti itu. Ketika dilarang berjamaah, dilarang ini, kemudian membandingkan seperti itu sudah salah. Menurut saya perbandingannya sudah salah. Ataupun kalau mau dengan logika, oke lah. Kalau kamu mengatakan bahwa saya tidak takut sama corona, saya lebih takut sama Tuhan. Ada juga anak-anak muda, milenial, yang pakainya kaos milenial, kaos malah rombeng-rombeng kaos. Lo kalau nggak takut sama corona, hanya takut sama Tuhan, lo berdiri di tengah-tengah, katanya jalan tol, berdiri di tengah-tengah jalan tol. Ada mobil lewat, samber lo katanya. Apakah lo nggak minggir? Itu kan gambaran anak kecil menjawab dari omongan tadi yang membandingkan corona dengan Tuhan. Atau kalau bahasanya Ustadz Zainuddin MZ, iya, kamu takut sama Tuhan, tapi kalau ada kerbau gila, masa lu nggak lari juga katanya itu. Bahasanya Zainuddin kan seperti itu. Melihat kerbau gila, masa kita ngadepin juga kerbau itu? Ya akan diseruduk kita habis-habisan kerbau. Ini karena corona itu tidak kelihatan, tidak nampak wujudnya seperti apa. Tapi kita mengikuti ahlinya, para dokter, para ahli virus yang mengatakan bahwa itu peredarannya sangat dahsyat dari manusia ke manusia, kontak manusia lebih. Bahkan tadi pagi saya mengikuti perjalanan ke kantor ini di El Sinta, sudah ada sekarang yang mulai dengan udara. Sampai presenter El Sinta itu mengatakan, dok, kalau iya sudah ada lewat udara, betapa bahayanya Jakarta seperti itu, dok. Jadi itu yang harus kita waspadai. Sudah ada gambaran betapa kalau itu sudah lewat udara, lewat kontak aja kita sudah mengerikan sekali. Sampai tadi malam saya mohon izin dapat video orang dikuburkan hanya dengan 3 orang saja. Konon katanya bintang 2 ya. Pejabat, salah satu pejabat militer bintang 2. Saya konfirmasi ke teman saya, ya kita husnudon saja, bukan masalah husnudon. Saya bilang, saya hanya ingin tahu sesadis itukah prosedur kedokteran untuk melayani orang meninggal karena corona. Ternyata gak ada yang awal, gak
atas penguburannya itu. Masya Allah, saya bilang, ini artinya seperti itulah corona. Tapi kemudian masih ada orang yang mengatakan, kenapa kita takut pada corona? Bukan masalah kematiannya yang kita takuti, tapi bisa jadi kita menyebarkan kepada orang lain kemudian menjadi bahaya, rumah sakit numpuk, nggak terlayani, sehingga bermasalah. Bukan kita nggak mau kita takut matinya, mati sudah ada keputusan dari Allah. Kapan matinya sudah tahu semua. Betul. Kalau kita belum waktunya mati, melewati api juga nggak apa, betul. Tapi kalau seperti itu digambarkan oleh para ahli, yaitu dokter, maka menurut saya, kita mengikuti ahlinya. Bagaimana kejadian ini pada zaman Rasulullah? Pada zaman Rasulullah pernah terjadi hujan besar sekali hujan, sehingga zaman itu kan belum ada aspal, belum ada semen, sehingga jalan menuju masjid itu becek, menyebabkan orang banyak kepleset, becek. Maka Rasul menganjurkan sholatnya di rumah masing-masing, sholat di rumah. Untuk apa? Menjaga bahaya tadi, menjaga kecelakaan supaya orang tidak terjadi kecelakaan. Sehingga azannya waktu itu ada dirubah, bukan hayya 'alas shalah, tapi dirubah ala sallu fi buyutikum. Ingatlah kalian tetap sholat di rumahmu masing-masing. Disuruh tetap sholat di rumahnya masing-masing, tapi tidak ke masjid hanya karena pertimbangan jangan sampai ada yang celaka. Ini nilai-nilai kemanusiaan yang diperhatikan oleh Rasulullah. Pada zaman Umar bin Khattab selaku pimpinan negara waktu itu, Umar melaksanakan lawatan ke berbagai wilayah. Di antara perjalanan yang dia lakukan adalah ke negeri Syam. Syam itu kalau sekarang Irak ya, Syria atau Irak. Di tengah-tengah perjalanan, Umar dapat berita kalau negeri Syam lagi dilanda wabah. Dulu disebutnya itu ta'un. Dalam bahasa Arab itu ta'un itu penyakit yang merebak begitu cepat dan mematikan orang. Merebak cepat. Digambarkan dalam beberapa tafsir hadis itu bentol berair kemudian pecah, saat pecah itu rasanya panas dan itu kemudian membakar manusia. Virus lah, disebabkan oleh virus. Umar kemudian berhenti. Abu Ubaidah selaku gubernur Syam dengan rombongannya, dia mendatangi Umar bin Khattab di perbatasan Syam itu. Tidak masuk. Diberitahu kepada Umar, ya Amirul Mukminin, di negeri Syam sekarang sedang dilanda wabah penyakit ta'un yang menyebar oleh virus kalau sekarang disebutnya. Umar kemudian memanggil kaum muhajirin. Kaum muhajirin itu adalah orang-orang yang dari Mekah berangkat ke Madinah, kemudian menetap di Madinah, pendatang Madinah. Ditanya oleh Umar, bagaimana pendapatmu dengan berita ini? Ternyata kaum muhajirin ada dua pendapat. Satu menyarankan Umar bin Khattab tetap melakukan perjalanan karena ini adalah perjalanan lawatan dan kemudian dakwah untuk bagaimana penguatan gubernur dan penyebaran di sana. Yang kedua mengatakan, jangan Umar, kembalilah kamu ke Madinah. Dua pendapat itu kata Umar, udah kalian minggir balik. Umar kemudian memanggil orang Ansor. Orang Ansor itu penduduk asli Madinah yang ikut dengan Umar bin Khattab melakukan lawatan ke Syam itu. Ternyata orang Ansor pun pendapatnya sama pendapatnya seperti pendapat orang muhajirin. Satu menyarankan masuk dan satu lagi sebagian menyarankan untuk kembali. Akhirnya Umar mengundang penduduk setempat. Coba pendapat penduduk setempat seperti apa? Ternyata penduduk setempat pun sama dua pendapatnya. Ini memang di mana-mana pasti ada pro dan kontra. Di mana-mana setiap permasalahan itu ada pro dan kontra.
Ada yang di tengah-tengah itu hanya cari selamat. Oh, saya ikut aja mana yang baik. Itu nggak punya pendapat itu. Kamu apa pendapatnya? Saya ikut aja. Ikut kemana ya? Ikut aja, ikut. Ini yang nggak punya pendapat. Tapi ini yang tegas. Pro dan kontra ya jelas. Akhirnya Umar kemudian, saya akan memutuskan untuk kembali ke Madinah. Apa jawab Abu Ubaidah? Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau menghindari takdir Tuhan? Bukankah yang ada di dalam itulah takdir Tuhan? Kenapa engkau menghindar dari takdir Tuhan? Abu Ubaidah selaku gubernur Syam ingin menguatkan kepada presidennya, kalau sekarang kepada pimpinannya. Umar kemudian mengatakan, saya ingin menghindari satu takdir menuju takdir yang lain. Kemudian Umar, sebelum dijawab oleh Abu Ubaidah, Umar bertanya, hai Abu Ubaidah, ini riwayatnya ada yang mengatakan sapi, ada yang mengatakan onta, ada yang mengatakan kambing, bermacam-macam riwayatnya. Kalau engkau punya onta atau punya kambing, mau engkau gembalakan, di sebelah kanan itu adalah ladang yang kering, di sebelah kiri ladang yang basah. Mau akan engkau gembalakan kemana? Yang kering itu takdir Tuhan, yang basah juga takdir Tuhan. Akan kau gembalakan kemana? Abu Ubaidah diam. Artinya semua orang akan mengatakan pasti akan digembalakannya ke yang subur, bukan ke yang kering. Yang kering itu takdir Tuhan, yang subur juga sama-sama takdir Tuhan. Abu Ubaidah kalah dalam dialog logikanya, maksudnya kalah itu dalam pengertian sudahlah mengikuti Umar. Umar kembali ke Madinah. Abu Ubaidah beserta sahabat-sahabat yang lain dan stafnya kembali ke Syam. Ternyata kemudian Umar mendapatkan informasi Abu Ubaidah beserta sahabat yang lain itu meninggal dunia karena corona, karena virus taun. Menurut catatan sejarah, jumlahnya 20.000 orang. Itu separuh penduduk Syam, 20.000. Bisa dibayangkan kalau Umar ikut masuk ke sana, tidak mengambil keputusan ini. Sejarah berubah. Sejarah akan berubah, tidak seperti sekarang. Ini artinya menggambarkan betapa Umar ini kembali ini, maksud saya ulang kembali. Umar itu kembali ketika ada seorang sahabat menyampaikan salah satu hadis Rasulullah. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin, saya mendengar salah satu hadis Rasulullah. Idza sami'tum, ketika kalian mendengar, hadis itu isinya, ketika kalian mendengar ada sebuah berita di satu daerah itu ada wabah taun, kalau sekarang sebutnya corona, maka yang ada di luar jangan masuk ke dalam daerah itu, dan yang ada di dalam daerah itu jangan kemudian keluar. Ini sesungguhnya konsep Rasulullah, kalau sekarang disebutnya lockdown. Lockdown.